Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Di hari yang indah ini, mari kita awali hari kita dengan belajar firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang diberikan kepada kami. Saat ini kami rindu diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Pimpin dan berkati kami supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami pelajari hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tahukah kita sekalian bahwa sesungguhnya setiap orang adalah orang yang berdosa, dan setiap kita sudah terpisah dari Allah. Hubungan kita dengan Allah sudah terpisah karena dosa-dosa kita. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan Dia rela mati bagi kita di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Kita yang adalah orang berdosa, kita yang seharusnya dihukum itu, kita yang seharusnya mendapatkan hukuman dan menikmati kematian yang kekal, tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh karena anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga Dia rela datang ke dalam dunia menjadi seorang manusia, dan kemudian ketika Dia menjadi manusia, Dia tidak pernah berbuat dosa. Akan tetapi Dia dijadikan berdosa oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kemudian Dia disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah jaminan bagi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati bagi kita oleh karena Dia mau menanggung segala dosa kita dan membebaskan kita dari setiap pelanggaran kita. Kristus mau mati bagi kita untuk memberikan kemenangan kepada kita sekalian, sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan jaminannya adalah pasti. Seperti yang dikatakan dalam ayat selanjutnya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh karena Yesus Kristus mati bagi kita di atas kayu salib, kemudian Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, memberi kemenangan kepada kita semuanya. Dan juga oleh karena itulah kita diperdamaikan dengan Allah.
Kita kembali dapat memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita dapat berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Kita dapat bersekutu kembali dengan Tuhan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mati untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia mati untuk membebaskan kita dari segala hukuman kita. Karena itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar atas kami sekalian. Anugerah-Mu nyata bagi kami, Engkau rela mati bagi kami untuk menanggung segala dosa kami dan membebaskan kami dari setiap pelanggaran kami. Dan kami dapat menerima kehidupan yang kekal daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jaminan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Setiap kami yang percaya kepada Engkau akan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu dan menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.